NATO adalah sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada 4 April 1949. Tujuan NATO adalah sebagai wadah implementasi komitmen masing-masing negara anggota terhadap perdamaian dan keamanan anggota lainnya. Kedua, menyelesaikan persengketaan secara damai. Tiga, tidak menggunakan kekerasan militer dalam hubungan internasional. SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, adalah sebuah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954. SEATO merupakan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. SEATO merupakan keseimbangan tradisional dari pendekatan kekuasaan via aliansi eksternal untuk keamanan regional. Anggota SEATO yaitu Australia, Bangladesh, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat membentuk SEATO untuk menghimpun kekuatan Asia Tenggara di bawah pimpinan Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan blok komunis, tetapi Indonesia tidak ikut serta di dalamnya. Indonesia dengan dasar negara Pancasila tidak setuju bahwa dengan paham komunis dan akan selalu menjaga agar paham komunis tidak menguasai Indonesia. Akan tetapi, Indonesia tidak mau memihak blok barat karena mempunyai sikap politik bebas aktif. Pembentukan SEATO merupakan tanggapan terhadap permintaan bahwa daerah Asia Tenggara dilindungi terhadap ekspansionisme komunis, terutama karena diwujudkan melalui agresi militer di Korea dan Indochina dan melalui subversi didukung oleh pasukan bersenjata yang terorganisasi di Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak dipertimbangkan untuk keanggotaan dalam SEATO untuk alasan yang berhubungan dengan Perjanjian Jenewa pada 1954 di Vietnam. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah pakta militer yang dibentuk Uni Soviet dan berdiri pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Pakta Warsawa sendiri juga disebut dengan PMAUC, Pact of Mutual Assistance and Unified Command. Latar belakang dibentuknya Pakta Warsawa adalah karena dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi persetujuan Paris dengan tujuan untuk mengorganisasi diri terhadap kemungkinan ancaman NATO. Pakta Warsawa memiliki dua tugas utama dan dua cabang utama. Pertama adalah Political Consultative Committee bertanggung jawab untuk kegiatan non-militer. Sedangkan yang kedua, Unified Command of Pact Armed Force mengkoordinasikan kekuatan militer dari negara anggota. Panglima tertinggi Unified Command dijabat oleh Wakil Pertama Menteri Pertahanan Uni Soviet. Tujuan dari pakta ini adalah untuk mengimbangi NATO di Eropa dan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO yang telah dibentuk lebih dahulu pada 1949. Pakta Warsawa secara resmi berakhir yang berbarengan dengan gelombang revolusi demokratis di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama. SEATO adalah sebuah pakta pertahanan yang terbentuk pada masa Perang Dingin, tepatnya pada 1955. Pada awal berdirinya, SEATO bernama Pakta Baghdad, karena didirikan di Baghdad, Irak. Pada awal berdirinya SEATO, organisasi ini beranggotakan beberapa negara, yaitu Inggris, Turki, Irak, Iran, dan Pakistan. Organisasi ini juga memiliki negara yang bertindak sebagai pengawas dalam organisasi. Negara yang dimaksud adalah Amerika Serikat. Pembentukan SEATO bertujuan untuk memenuhi kepentingan blok barat agar negara-negara di kawasan tidak terpengaruh oleh ideologi komunisme, bukan merupakan suatu kebutuhan yang diinginkan oleh kawasan Timur Tengah.
Setelah Irak keluar dari SENTO pada 1958, keberadaan SENTO tidak memberikan bantuan yang cukup signifikan kepada anggotanya. SENTO resmi membubarkan diri pada 1979. Organisasi ini hanya bertahan selama 24 tahun. ANZUS adalah aliansi militer yang mengikat Australia dan Selandia Baru, dan secara terpisah Australia dan Amerika Serikat untuk bekerja sama dalam pertahanan masalah-masalah di kawasan Samudra Pasifik. Perjanjian ini ditandatangani pada 1 September 1951 di San Francisco. Australia dan Amerika Serikat melakukan berbagai aktivitas bersama. Hal ini termasuk latihan militer, dimulai dari latihan angkatan laut dan mendarat di tingkat grup tugas ke tingkat batalion pasukan khusus pelatihan, menugaskan petugas untuk masing-masing layanan bersenjata dan standarisasi peralatan dan doktrin operasional. SARC, the South Asian Association for Regional Cooperation, adalah sebuah organisasi ekonomi dan politik yang terdiri dari 8 negara di kawasan Asia Selatan. Organisasi ini didirikan pada 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada April 2007, tepatnya pada saat KTT SARC yang ke-14, Afghanistan menjadi anggota dari organisasi ini yang ke-8. Tujuan SARC untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan, dan untuk memperbesar rasa saling kepercayaan, pemahaman, dan pengertian dari setiap masalah. APEC, negara-negara di Asia Pasifik mengikuti tren kerjasama regional yang terjadi di Eropa. Pada akhir abad ke-20, mereka merintis terbentuknya kerjasama ekonomi regional yang melibatkan negara-negara di kawasan Samudra Pasifik. Pada Desember 1989 terbentuklah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, di Canberra, Australia. Latar belakang terbentuknya APEC yaitu adanya rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara berbagai negara untuk mendapatkan berbagai produk dan sumber alam. Adanya tren globalisasi di seluruh dunia yang menuntut setiap negara untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ekonomi dunia. MEE, negara-negara yang memiliki kesamaan budaya serta kepentingan ekonomi, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II, membentuk European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE. Motif yang melatar belakangi pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa yaitu ke-6 negara perintis MEE telah mengalami kekalahan dan penjajahan dalam Perang Dunia Kedua, sehingga mereka berusaha mencegah terulangnya bencana yang disebabkan perang. Lalu harapan untuk menaikkan kembali gengsi Eropa di mata dunia, dan motif murni yang bersifat ekonomis. Tujuan organisasi ini yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat Eropa, membentuk integrasi negara-negara Eropa yang aman, makmur, dan bersatu, memperluas lapangan kerja bagi rakyatnya, memajukan perdagangan, menjamin adanya persaingan bebas, menjaga keseimbangan perdagangan di antara negara-negara anggota, menghapus semua rintangan yang menghambat laju perdagangan internasional, memperluas hubungan ekonomi dengan negara-negara lain selain anggota organisasi ini. ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produk dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada 1992. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga
produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Lalu menarik lebih banyak foreign direct investment (FDI) dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Manfaat AFTA bagi Indonesia yaitu peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia. Lalu biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha atau produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal atau bahan baku penolong dari negara anggota ASEAN lainnya. NAFTA, North American Free Trade Agreement, merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama perdagangan bebas negara-negara di bawah Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA didirikan pada 12 Agustus 1992 di Washington DC oleh wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan tuan rumah yaitu Amerika Serikat. Diresmikan pada 1 Januari 1994. Adapun tujuan pembentukan NAFTA adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. 2. Menghilangkan berbagai hambatan perdagangan. 3. Menciptakan iklim untuk mendorong persaingan yang adil. 4. Meningkatkan peluang investasi. 5. Memberikan perlindungan terhadap hak milik intelektual. Dan 6. Menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perselisihan perdagangan antara ketiga negara anggotanya. CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Dalam perkembangannya, China mulai melirik untuk bergabung bersama AFTA karena China menilai produk-produknya akan semakin berkembang di kawasan ASEAN jika turut bergabung dengan AFTA. Pada November 2001, tepatnya saat KTT ASEAN di Brunei Darussalam, usulan China untuk bergabung ikut disepakati. Pada November 2002, China ASEAN Free Trade Center (CAFTA) resmi disahkan saat KTT ASEAN di Kamboja. Namun usulan penjajahan CAFTA baru ditandatangani menteri-menteri negara di ASEAN dan China pada tahun 2004. Demikian organisasi-organisasi yang saya jelaskan. Terima kasih.